Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu di Nilhak di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, di sini kita sudah masuk ke submateri yang baru, yakni di bab 3 tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin dari kepribadian. Bismillah, langsung saja kita mulai ke pematerian kali ini. Di bab 3 yang akan Ibu bahas yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, tegaknya suatu kebenaran bergantung kepada kejujuran setiap orang. Orang yang beriman akan selalu berkata jujur, karena jujur merupakan suatu kebaikan dan imbalannya adalah surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Sebelum lanjut, kita pahami dulu dari makna kejujuran ini. Yang pertama adalah pengertian jujur. Kata jujur dalam bahasa Arab bermakna sama dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata dari jujur adalah dusta. Dalam bahasa Arab adalah al-kazibu. Nah, sekarang menurut istilah. Menurut istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi intinya jujur adalah sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya secara benar dan apa adanya, tidak menambah-nambahkan ataupun menguranginya. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam melakukan segala perbuatan selain dorongan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu kesesuaian antara berita yang diterima dan yang disampaikan. Karena setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Artinya, ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Nah, menepati janji termasuk jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Lanjut kepada ciri-ciri perilaku jujur. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki perilaku jujur adalah berkata terus terang, berbuat sesuai aturan, berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan berani untuk meminta maaf. Itulah ciri-ciri dari perilaku orang yang jujur. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah jujur. Yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat ke-8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-8. Nah, kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat ke-8 ini diantaranya, yang pertama, perintah kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dalam cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Dalam persaksian harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat atau kerabat sendiri. Yang ketiga, kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil atau tidak jujur. Selanjutnya di Quran Surat At-Taubah ayat ke-119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kandungan dari surat ini ialah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya perintah untuk mencari teman atau menjalin hubungan dengan orang yang benar. Selanjutnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntun pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Di antara kandungan hadis di atas adalah yang pertama, perintah berlaku jujur karena kejujuran menuntun kepada kebenaran dan kebenaran menuntun ke surga. Yang kedua, orang yang berlaku jujur dan selalu jujur dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Yang ketiga, larangan berlaku dusta karena dusta menuntun kepada kejahatan dan kejahatan menuntun ke neraka. Selanjutnya adalah orang yang berdusta dan selalu dusta dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Manfaat dan hikmah berperilaku jujur. Manfaat perilaku jujur yang pertama adalah hati menjadi tenang, karena memiliki perasaan enak dan hati tenang, karena kita telah berbuat jujur sehingga tidak ada kebohongan di dalam dirinya. Bisa kita buktikan sendiri gitu ya, ketika kita berbohong, hati itu merasa gelisah karena ada sesuatu yang kita sembunyikan atau kita sudah berbohong. Tetapi ketika kita jujur, hati merasa lebih tenang walaupun kejujuran itu awalnya terasa berat. Yang kedua adalah mendapatkan keberkahan dalam usahanya, entah dari usaha apapun. Misalkan kita dalam berusaha untuk sedang ujian. Ketika kita sedang ujian, tapi kita berusaha untuk jujur gitu ya, tidak mencontek. Nah, dari situ akan mendapatkan keberkahan dari usaha kita untuk tidak mencontek itu. Selanjutnya dari mendapat pahala. Karena sebagaimana firman Allah yang tadi dibacakan di awal, kejujuran merupakan perintah langsung dari Allah dan kita akan mendapatkan pahala atas apa yang diperintahkan. Yang keempat, selamat dari bahaya. Nah, maksudnya adalah orang yang jujur itu walaupun pertama-tama ia merasa berat, pada akhirnya ia akan selamat dari berbagai macam bahaya. Karena ketika kita berbohong, itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Yang selanjutnya adalah dijamin masuk surga. Yang terakhir dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta disenangi oleh manusia. Karena sifat jujur ini merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu kita sebagai manusia juga pasti senang dengan kejujuran. Oke, next kita masuk ke hikmah berperilaku jujur.
Hikmah berperilaku jujur. Ada 3, yakni bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat. Bagi diri sendiri, ketika kita berperilaku jujur, kita akan semakin dipercaya orang lain. Kita akan menjadikan harga diri kita semakin tinggi karena ketika kita jujur, orang lain pun akan menghargai kita. Lalu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bagi orang lain, ketika kita berperilaku jujur, maka orang lain akan suka berteman dengan orang yang jujur seperti kita. Karena menumbuhkan perasaan aman dan nyaman. Ketika kita jujur, orang pun akan merasa aman dan tanpa takut untuk dibohongi. Karena itu pula akan melindungi hak-haknya dengan baik. Bagi masyarakat, ketika kita jujur, maka kita akan semakin mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara. Lalu itu akan mewujudkan keadilan yang sebenarnya dan juga terpenuhi hak-hak kaum duafa. Nah, sudah Ibu jelaskan sedikit mengenai makna dari kejujuran. Selanjutnya Ibu akan menceritakan kisah dari Khalifah Umar bin Khattab dengan gadis dan ibu penjual susu. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sering belusukan lorong-lorong Madinah di waktu malam. Pemimpin kaum muslimin yang paling disegani itu ingin melihat langsung kondisi rakyatnya dari dekat. Kadang-kadang Umar memberikan bantuan seorang diri jika ada yang membutuhkan. Suatu malam Umar bin Khattab berkeliling. Lalu dia menyandarkan tubuhnya pada dinding sebuah rumah yang sederhana. Tak sengaja Umar mendengar pembicaraan 2 orang wanita. Dari sang ibu yang berupaya merayu putrinya untuk melakukan kecurangan. Campurkan air ke dalam susu yang akan kita jual itu, nak, kata seorang wanita. Tapi ibu, Khalifah Umar melarang hal ini, sanggah putrinya. Khalifah memang melarang mencampurkan susu dengan air, karena itu dianggap sebagai kecurangan dalam berdagang. Ayo lakukan, Umar bin Khattab kan tidak mungkin melihat kita, kata ibunya. Sang anak menjawab dengan bijak. Iya ibu, Khalifah tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat kita, katanya. Mendengar itu, Umar sangat mengagumi kejujuran dari gadis penjual susu yang sederhana itu. Tentu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Apalagi kondisi zaman saat ini, kebanyakan manusia tidak lagi melihat apa yang halal dan apa yang haram. Betapa pentingnya kejujuran. Maka kita harus berlaku jujur. Oleh karena itu, menerapkan perilaku jujur sangat penting untuk kita lakukan. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, di antaranya seperti meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika kita akan pergi kemanapun. Lalu tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Apalagi kita meminta uang untuk membeli buku, namun uang itu tidak kita gunakan untuk membeli buku. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat, melaporkan hasil belajar kita sesuai dengan apa adanya. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah, atau tidak mencontek. Yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan kenapa kita terlambat datang, atau kenapa kita tidak hadir, atau ketika kita tidak mengumpulkan tugas. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau dari orang lain, meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Misalnya kita meminjam penghapus atau pulpen yang itu memang tidak terlihat berharga, namun tetap harus kita kembalikan. Yang kedelapan,
memenuhi undangan orang lain jika kita tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak dapat menjamin untuk memenuhi janji tersebut. 10. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau kepada pihak yang bertanggung jawab. Terakhir, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, mungkin itu beberapa contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak perilaku jujur yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bisa kita aplikasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini di kehidupan kita.